Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang form lanjutan. Ini materi pertemuan 6 untuk mata kuliah Web Programming 1, ya. Oke, sebelumnya di pertemuan 5 saya mengingatkan kembali kita sudah membahas terkait pengenalan form. Dimulai dari pengenalan objek-objek yang ada pada sebuah form, berikut dengan fungsinya, ya. Terus juga kita sudah membahas terkait metode yang digunakan, yakni ada dua, metode get dan post. Berikut juga dengan perbedaannya. Nah, ya sekarang kita akan bahas terkait form lanjutannya. Seperti apa nih penerapan dari form itu sendiri, ya. Oke, untuk pembahasan yang akan saya bahas di sini yang pertama, pembuatan form dengan input, proses, dan output dalam file terpisah. Nah, untuk yang kedua, pembuatan form dengan input, proses, dan output dalam satu file saja. Oke, kita mulai, nggak usah lama-lama. Yang pertama, terkait latihan pembuatan form dengan file terpisah. Kita lihat, untuk contoh pertama, form input. Inputan data mahasiswa. Jadi, di sini kita akan buat sebuah pengelolaan data mahasiswa di mana untuk data mahasiswa itu sendiri terdiri dari field yang pertama, nama. Nama di sini menggunakan objek text box, ya. Yang kedua ada alamat. Untuk alamat juga sama, ternyata di sini menggunakan objek text box. Sebetulnya untuk alamat ada dua pilihan, ya. Boleh kita menggunakan text box, juga boleh kita menggunakan text area. Itu sesuai dengan kebutuhan. Ketika alamat yang kita inputkan kemungkinan jumlah jangkauannya atau karakternya itu banyak, luas, berarti kita baiknya menggunakan objek text area. Akan tetapi ketika kita hanya membutuhkan alamat seperti ini, misalnya inputannya itu kita butuh Jakarta atau Sukabumi saja, tidak dengan alamat lengkapnya, maka kita di sini diperbolehkan memakai objek text box untuk alamat, begitu ya. Selanjutnya untuk data mahasiswa yang ketiga adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini menggunakan radio button. Untuk radio button saya ingatkan kembali, fungsinya itu kita hanya bisa memilih satu option saja. Di sini ada dua option, yakni option pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Di sini kita cuma bisa memilih satu saja. Kalau misalnya kita laki-laki, berarti kita tidak memilih perempuan, ya. Jadi hanya bisa pilih salah satu saja, tidak bisa keduanya kita pilih. Itu ya. Selanjutnya untuk pekerjaan di sini menggunakan text box, ya. Text box biasa digunakan untuk menampung option-option di dalam sebuah box, ya. Jadi boxnya di sini hampir sama, ya, seperti text box, akan tetapi di sini ada seperti segitiga terbalik. Ini sering digunakan ketika posisi si form kita itu sudah penuh begitu, ya. Jadi supaya tampilan lebih rapi, tampilan lebih clean, tampilan lebih sesuai komposisinya. Jadi untuk option yang lebih dari 3 itu sebaiknya memakai text box begitu, ya. Nah, selanjutnya ada data mahasiswa terkait hobi. Nah, untuk hobi di sini memakai checkbox, ya. Berbeda dengan halnya radio button. Radio button itu kita hanya bisa memilih satu option saja. Tapi kalau misalnya hobi, untuk checkbox ini kita bisa memilih semua ataupun beberapa dari option yang tersedia. Ya, di sini ada 3. Kalau misalnya memang ketiganya kita sukai sebagai hobi kita, maka kita bisa memilih semuanya atau ketiganya. Nah, itu ya. Di sini kita lihat ada 2 tombol juga, ya. Untuk tombolnya di sini ada tombol kirim. Tombol kirim berarti di sini menggunakan button submit. Oke, yang kedua ada batal. Untuk yang button batal berarti di sini kita memakai yang namanya button reset. Jadi ketika kita sudah menginputkan seperti ini, semuanya sudah diinputkan, kita klik tombol batal, maka semuanya akan bersih kembali isiannya, begitu ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung coba praktekkan.
ya. Silahkan teman-teman buka sumnya, pastikan sumnya sudah jalan atau belum. Ya, silahkan dibuka sum control panelnya. Oke, kalau misalnya action sudah posisi stop untuk Apache dan MySQL, berarti ini sudah running. Jadi kita sudah aman, bisa langsung melakukan desain berikut dengan testing begitu ya, menggunakan browser. Nah, setelah itu yang pertama kali kita lakukan adalah yang pertama kita buat folder terlebih dahulu. Oke, saya ingatkan kembali. Untuk penyimpanan itu simpannya di disk C ya. Silakan cari sum. Setelah itu htdoc. Masuk ke htdoc, di sini barulah kita bisa membuat folder baru. Untuk folder barunya misalnya kita kasih nama modul underscore web 1 gitu ya. Sesuai dengan ini. Jadi localhost modul underscore web 1 ini adalah nama folder ya. Nah, berarti setelah kita menyiapkan modul underscore web 1, sekarang langsung kita buka Sublime-nya. Oke, kita buka Sublime-nya. Langsung kita klik file, setelah itu open folder. Ya, kita buka folder yang sudah tadi kita buat, yaitu tentang modul web 1 ya. Langsung di select folder saja. Nah, setelah di select folder, silahkan lakukan pengkodingan di sini. Nah, sebelumnya Ctrl N untuk menyiapkan file baru. Setelah itu langsung kita save saja. Kita kasih namanya sesuaikan dengan yang ada di sini, yakni form input mahasiswa.php. Jadi langsung ini belum sesuai ya untuk penyimpanannya, simpan di C, masuk ke sum, masuk ke htdoc, setelah itu masuk ke modul web 1 ya. Nah, yang ini langsung di sini kita ketikkan form input mahasiswa.php. Jadi ini jangan sampai salah ketik ya, maksudnya untuk penyimpanan itu harus sesuai supaya nanti pada saat kita memanggil nama filenya itu tidak error atau tidak terjadi kesalahan begitu ya. Silakan disimpan. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita langsung melakukan pengkodingan. Langsung kita ketikkan HTML. Untuk title, judulnya di sini adalah input data mahasiswa. Input data mahasiswa. Begitu ya. Selanjutnya, di sini kita akan membuat sebuah form inputan. Berarti kita harus menyiapkan yang namanya tag form. Di mana? Di bawah body. Maksudnya untuk pengkodingan itu selalu ada di tag body. Jadi silahkan simpan di tag body, yakni tag form ya. Untuk warna yang tampilan dari pengelolaan data mahasiswa di sini berwarna hijau. Nah, ini cara menggantinya adalah di tag body. Silahkan tag body-nya beri BG color, langsung saja kita ketikkan green. Karena itu untuk warna-warna primer seperti hijau, merah, red untuk merah, misalnya yellow untuk kuning, dan untuk warna-warna yang contoh misalnya hijau kekuningan, itu kan warnanya tidak bisa kita ketikkan langsung seperti ini, tapi harus menggunakan yang namanya bagi color khusus begitu ya. Jadi silakan di search atau diekspor kembali untuk kode-kode dari background color pada PHP ya. Oke, selanjutnya langsung kita masuk ke form. Di form yang harus kita perhatikan adalah action. Action itu adalah form tujuan. Oke, nanti untuk form tujuan kita bisa lihat untuk studi kasus ini adalah
tampil mahasiswa.php ini adalah form output atau tujuan dari inputan yang tadi. Oke, berarti di sini actionnya adalah tampil mahasiswa.php. Ya. Setelah itu, langsung kita tentukan metodenya. Metode ada dua ya, ada metode post dan metode get. Oke, menurut teman-teman, untuk kasus penginputan data mahasiswa lebih pas menggunakan get atau post. Semua pasti akan menjawab metode post lah yang paling tepat. Kenapa? Karena untuk data mahasiswa ini bersifat rahasia, begitu ya. Jadi alangkah lebih tepatnya kita memakai metode post. Apabila kita memakai metode get, maka apa yang diinputkan oleh mahasiswa akan tampil bersama dengan URL. Dan itu tidak disarankan karena untuk inputan data mahasiswa bersifat rahasia. Jadi, programmer diwajibkan untuk menggunakan metode post untuk data-data rahasia seperti ini. Jadi, kita pakai metode post ya untuk penginputan data mahasiswa ini. Oke, selanjutnya setelah kita siapkan formnya, langsung kita lakukan perancangan tampilan dari input data mahasiswa. Yang pertama adalah kita menampilkan kata atau kalimat pengelolaan data mahasiswa. Berarti langsung saja pengelolaan data mahasiswa. Di sini kalau misalnya kita amati berwarna hitam pekat, otomatis ini pasti sebuah perintah bold ya. Jadi silahkan tambahkan di sini tag bold. Jadi ini kita cut, simpan di dalam tag bold ya. Setelah itu langsung kita lanjutkan untuk perintah dari pelabelan nama dan alamat ya. Kita buat tag pre ya untuk supaya rapih. Jadi di sini langsung kita ketikkan saja nama menggunakan input type-nya adalah teks ya. Setelah itu jangan lupa beri nama, name-nya adalah nama, dan jangan lupa kita berikan yang namanya size ya. Size-nya misalnya kita kasih 25 cukup ya. Dan untuk max length-nya cukup 50 saja untuk nama, karena sepertinya tidak akan banyak untuk nama ya, jarang yang menggunakan nama yang panjang, jadi cukup. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk alamat. Alamat ini sebetulnya kita bisa langsung ketik sendiri, bisa juga kita langsung copy dari yang nama. Yang kita ubah adalah hanya name menjadi alamat. Untuk size-nya cukup ya, karena tadi kita di studi kasusnya hanya ingin menampilkan kotanya saja seperti Jakarta, Sukabumi begitu ya. Tapi ketika misalnya kita ingin menginputkan seperti nama jalan, kampung, RT, RW, desa, terus kecamatan, nah itu berarti harus memakai yang namanya text area. Tapi untuk studi kasus ini kita pakai text box ya. Jadi kita harus tahu untuk kapan kita harus memakai text box dan kapan kita harus memakai text area begitu ya. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk tag penutup dari pre-nya. Selanjutnya kita akan menampilkan yang namanya jenis kelamin. Jenis kelamin di sini memakai radio button. Oke, langsung saja. Jenis kelamin. Sini menggunakan input type-nya adalah radio, name-nya adalah CK, dan untuk value-nya kita pakai laki-laki. Jangan lupa ini kita pindahkan untuk pelabelannya. Dan yang kedua adalah
untuk perempuan ya. Untuk yang perempuan bisa langsung simpan di sini saja. Oke, di sini kita ganti value-nya menjadi perempuan ya. Dan jangan lupa labelannya pun diubah. Nah, untuk jenis kelamin di sini sudah ya, laki-laki dan perempuan. Coba kita lihat kembali, untuk field selanjutnya adalah pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan, studi kasusnya kita akan buat option pilih, pelajar, karyawan, dan wirausaha. Berikut dengan pilihan lain-lain. Oke, kita buat 5 option ya. Menggunakan tag P untuk tag paragraf supaya lebih rapi untuk pekerjaan. Ini menggunakan combo box, maka perintahnya adalah dengan menggunakan select ya. Untuk select name pekerjaan, di dalamnya terdapat pilihan atau option. Option yang pertama adalah option pilih. Simpan sebagai pelabelan ke form tampilan seperti itu ya. Oke, untuk value kedua adalah pelajar. Kita paste. Yang ketiga adalah karyawan. Dan yang keempat adalah wirausaha. Kita copy, simpan, dan lain-lain. Oke, sampai sini selesai ya untuk pekerjaan. Nah, kita lihat kembali untuk field selanjutnya adalah hobi. Untuk hobi memakai checkbox ya, berarti kita tambahkan lagi tag P untuk hobi. Di sini memakai yang namanya input type checkbox ya. Berarti input type-nya adalah checkbox. Perhatikan penulisan checkbox-nya ya. Karena apabila salah, fungsi dari checkbox itu sendiri tidak akan berfungsi begitu ya. Oke, untuk nama hobi 1 dan kita beri value-nya adalah lihat olahraga. Silakan di copy, simpan pelabelannya. Kita copy ya. Yang kedua berarti hobi 2, hobi 3. Hobi 2 adalah musik dan hobi 3 adalah jalan-jalan. Begitu ya, berarti sampai sini sudah selesai. Ada 2 button, tombol kirim dan batal. Berarti di sini kita memakai yang namanya input type submit. Name-nya boleh submit juga ya. Dan untuk value-nya kita sesuaikan di sini menggunakan kata kirim. Yang tombol kedua adalah tombol reset. Value-nya adalah batal. Gitu ya. Jadi kita simpan. Lalu kita coba cek
buka browsernya. Di sini saya memakai Chrome, teman-teman boleh pakai apa saja. Yang penting namanya adalah web browser. Boleh Firefox, boleh IE, boleh yang namanya Opera, dan lain-lain ya. Nah, untuk cara mengaksesnya adalah dengan mengetik localhost, panggil nama foldernya apa tadi, modul underscore web 1, langsung kita enter. Nah, di sini muncul untuk form input mahasiswa.php, langsung kita klik saja. Tampilnya sudah sesuai ya. Yang belum sesuai apa? Yang belum sesuai adalah tombol. Tombolnya bagaimana caranya supaya tidak ada di samping hobi. Oke, berarti kita masuk lagi. Jangan lupa tambahkan yang namanya tag BR. Oke. Lalu simpan, tag BR-nya mau 1 atau 2 itu boleh disesuaikan saja. Saya di sini pakai 2 ya. Kita reload. Tampil. Ya, jadi inilah untuk form pengelolaan data mahasiswa. Selanjutnya kita coba dulu untuk penginputan nama, alamat, jenis kelamin, saya perempuan, pekerjaan saya misalnya adalah seorang karyawan, atau hobinya di sini saya senang olahraga, musik, juga jalan-jalan. Jadi semua checkbox dipilih. Setelah itu kita kirim. Di sini ada object not found, berarti ini adalah file tidak ditemukan. Untuk file yang mana? Tampil mahasiswa.php. Jadi ini pantas ya ada pesan seperti ini karena memang kita belum menyiapkan atau kita belum membuat yang namanya file tampil mahasiswa tersebut. Ya, kita back, kita cek untuk button batal. Ini kasusnya ketika kita klik, semua isian yang telah kita inputkan menjadi bersih atau kosong. Ya, itulah untuk form input dari mahasiswa. .php. Selanjutnya kita buat untuk file dari tampil data mahasiswa. Ya, untuk form output dari tampil mahasiswa ini dibuat dengan menggunakan tabel. Jadi untuk tabelnya di sini ada 2 kolom dan ada 6 baris. Berikut dengan 1 buah hyperlink dengan kata input data lagi. Ya. Jadi langsung saja kita buat source code-nya. Jadi masuk ke Sublime, Ctrl N, Ctrl S, setelah itu kita simpan dengan nama tampil mahasiswa.php ya. Setelah itu di sini langsung kita buat sesuaikan dengan tampilan ini ya. Nah, sebelum kita membuat tampil mahasiswa.php, kita harus memastikan nama-nama dari setiap objek supaya memudahkan pada saat melakukan pengkodingan ya. Nah, untuk objeknya kita lihat yang namanya nama lowercase semua, jadi harus konsisten ya supaya memudahkan. Terus yang kedua alamat lowercase semua, JK, pekerjaan, dan hobi 1, hobi 2, hobi 3, submit dan reset. Sudah ya, sesuai ya, bisa kita ingat. Lalu langsung kita buat script atau code untuk tampil mahasiswa.php. Nah, di sini kita buat dulu tag HTML-nya. Oke, untuk title-nya kita kasih data mahasiswa. Setelah itu di dalam tag body kita buat untuk tag PHP ya. Tag PHP seperti ini. Jadi untuk tag PHP itu sendiri fungsinya adalah untuk menampung yang namanya
atribut-atribut ataupun string-string dari setiap objek. Ya, kita buat. String yang pertama adalah string nama. String nama sama dengan string post. String post dari nama. Jangan lupa beri tikom. Setelah itu kita copy. Yang kedua adalah alamat. Selanjutnya adalah JK ya. Setelah JK ada pekerjaan dan juga ada yang namanya hobi 1, hobi 2, dan hobi 3. Hobi 1, hobi 2, hobi 3. Hobi 1, hobi 2, dan hobi 3. Jangan lupa jadinya kita ganti ya. Jika pekerjaan, selanjutnya hobi 1, hobi 2, dan hobi 3 ya. Nah, ini mengambil dari nama objek. Untuk yang string ini adalah pendeklarasian variabel. Jadi boleh dirubah menjadi nm misalnya atau almet gitu ya. Jadi yang jika menjadi jekyll misalnya itu boleh. Pekerjaan bagaimana, tapi untuk memudahkan boleh disamakan. Yang paling penting kita sudah tahu ini adalah pendeklarasian variabel dari nama, alamat, dan seterusnya. Untuk output dari tampil mahasiswa.php itu berupa tabel kan ya. Nah, berarti kita harus menyiapkan tag table di sini. Tag table. Nah, di dalam table ini kita harus menentukan ketebalan border atau garis. Kita cukup pakai satu saja. Jadi semakin besar nilai yang kita inputkan, maka akan semakin tebal yang akan ditampilkan. Ya, untuk garisnya. Selanjutnya, untuk bagi colornya di sini menggunakan warna cyan. Jadi langsung saja. Nah, di dalam tabel terdapat 2 kolom dan 6 baris. Dan di baris pertama di sini menampilkan data mahasiswa, di mana untuk yang data mahasiswa ini tulisannya bold dan dia call span atau menggabungkan dari 2 sel menjadi 1. Oke, berarti di sini langsung kita ketikkan tr. Tr itu adalah table row, artinya untuk membuat baris. Nah, di dalam baris ini ada yang namanya td, yaitu table data, atau untuk fungsinya membuat sel ya, atau kolom. Jadi di tag td ini kita harusnya kan seperti ini ya, td1 dan td2. Jadi kolom ke-1 ya yang ini kolom ke-2. Tapi kita akan menggabungkan td1 dan td2 menggunakan call span-nya 2, maka dari itu yang td ini hilang ya. Dan di sini kita akan menampilkannya itu rata tengah. Jadi alihkan center. Langsunglah kita tuliskan di sini tag B untuk bold ya. Tulisannya adalah data mahasiswa, begitu ya. Nah, ini untuk baris pertama. Untuk baris kedua, kita ketik lagi tr. Jangan lupa untuk td-nya. Td yang pertama adalah kita menuliskan nama ya. Nah, untuk td kedua ini nanti untuk pemanggilan echo setiap objek. Jadi langsung saja di sini tag php untuk echo string nama ya yang pertama. Nah, jadi cukup
Jadi yang ini kita copy saja. Untuk yang nama di copy sebanyak 4 ya. Jadi untuk alamat, pekerjaan, dan hobi. Jadi yang ini nama, yang kedua alamat, string alamat, yang ketiga adalah jenis kelamin, maka echo-nya adalah string jika, ya, disesuaikan dengan yang sudah kita deklarasikan di awal. Nah, yang selanjutnya jenis kelamin, terus pekerjaan. Untuk pekerjaan berarti stringnya adalah pekerjaan. Nah, setelah pekerjaan di sini ada hobi. Untuk hobi di sini ada 3 pilihan. Berarti kita copy untuk hobi. Ini tidak langsung seperti ini. Ya, jadi echo-nya itu adalah string hobi, ya, string hobi 1, dimana string hobi satunya itu adalah kutip, begitu ya. Terusnya adalah, boleh kita copy untuk hobi kedua dan hobi ketiga. Untuk hobi ketiga langsung ditikom saja. Dan untuk yang terakhir adalah input data lagi. Di sini menggunakan link arep ya. Jadi tabelnya ditutup dulu. Setelah itu di bawahnya menggunakan hyperlink arep. Ini balik input data itu berarti memanggil home input mahasiswa.php, begitu ya. Nah, selanjutnya tuliskan untuk parabelannya input data mahasiswa. Jangan lupa untuk tag penutup dari arepnya. Oke, sampai sini cukup, kita simpan. Setelah itu kita masuk ke browser lagi. Kita lakukan pengecekan. Untuk modul web 1 sudah ada 2 ya. Untuk yang tampil mahasiswa, oke, ternyata ada error di line ke-33. Coba kita cek kembali untuk yang line 33 sini ya. Jadi ketika kita menemukan error itu kita jangan merasa bagaimana gitu ya. Jadi kita harus senang. Jadi kita bisa tahu, bisa lebih ingat lagi nanti. Oke, untuk kesalahannya di sini line 33 PHP echo ya, string hobi 1. Oke, di sini kurang koma ya. Harusnya koma, kutip koma, kutip koma. Untuk yang ini pun sama karena tadi ini copy paste ya. Nah, untuk yang hobi 3 ini sudah betul ya. Jadi langsung kita simpan kembali, Ctrl S, kita masuk lagi ke tampilan ke browser. Nah, di sini pasti akan ada notice seperti ini ya. Karena apa? Karena kita belum menginput data mahasiswanya. Jadi input data mahasiswa, maka dia masuk ke form input mahasiswa. Di sini kita masukkan nama, alamat, jenis kelamin, pekerjaannya adalah misalnya saya pelajar ya, hobi saya olahraga, musik juga, dan saya hobi jalan-jalan. Maka kita kirim langsung, dia menampilkan data mahasiswa ya. Jadi untuk form tampil mahasiswa serta input mahasiswa dengan menggunakan 2 file yang terpisah sudah ya. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya form dengan input, proses, dan output dalam satu file saja ya.
Nah, di sini contohnya adalah untuk membuat tampilan identitas. Yang pertama ada nama ya. Selanjutnya ada nomor telepon, berikut juga di sini alamat. Untuk alamat di sini memakai text area. Kenapa? Karena di sini keinginannya adalah menampilkan alamat atau inputan alamatnya lengkap dari mulai jalan sampai dengan RT RW dan sebagainya. Maka di sini memakai text area begitu ya. Nah, untuk tombolnya ini sama, masih ada di button submit dan reset. Oke, kita buat untuk form data diri. Di sini menggunakan folder web 1. Jadi ini opsional ya, boleh teman-teman buat folder baru, boleh juga dilanjutkan dari folder yang tadi, yang form input mahasiswa. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ya ke Sublime. Ctrl N, kalau saya langsung saja ya di modul web 1 saja. Langsung Ctrl S, kita beri nama form data diri.php. Form data diri. Nah, setelah kita menyiapkan file form data diri, maka di sini ada sedikit catatan yang harus kita ingat. Untuk membuat form input dan halaman untuk menampilkan dalam satu file itu kita bisa menggunakan statement if ya. Jadi di sini ada if kurung buka tanda seru empty kurung buka nama variabel kurung tutup ya. Nah, ini artinya apa? Jika variabel yang dicari tidak kosong alias ada, maka baru ditampilkan. Sementara jika tidak ada, maka tidak akan ditampilkan. Begitu ya. Nah, yang perlu diketahui adalah digunakannya alamat action. Nah, ketika di form yang terpisah, untuk actionnya itu adalah alamat tujuan. Alamat tujuannya itu kita harus mencantumkan nama file tujuannya. Nah, sementara untuk yang satu file itu kita menggunakan yang namanya string_server kurung petik php_self petik kurung tutup ya. Nah, ini artinya apa? Alamat action akan mengacu ke halaman itu sendiri dan bukan di halaman yang lain. Dengan demikian, jika form disubmit, maka nanti halaman yang dipanggil tetap halaman yang sama atau halaman itu sendiri. Oke, ya. Langsung kita ketikkan. Masuk lagi ke Sublime. Oke, langsung saja ya. Silahkan teman-teman ikuti perintah yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa mematikan dulu sebentar, mempause videonya. Sambil di sini saya akan menjelaskan untuk setiap bagian-bagian. Untuk yang title, ini adalah judul dari halaman, masukkan data, ya. Nah, untuk H1 di sini adalah heading. Heading itu adalah judul, ya. Jadi sebuah judul yang biasanya diberikan pada halaman atau beberapa bagian dari artikel. Nah, di sini yang akan ditampilkan adalah kalimat masukkan identitas Anda. Dan ini adalah heading 1. Untuk heading jumlahnya adalah 6. Dari tag heading 1 sampai dengan tag heading 6. Nah, untuk tag heading 1 ini digunakan pada judul letter pertama. Jadi, untuk tagline itu adalah berupa subheading atau level berikutnya gitu ya. Jadi untuk yang tag heading 1 ini adalah tag yang paling besar. Jadi tulisannya semakin headingnya semakin besar, maka tulisannya semakin kecil. Nah, selanjutnya untuk form seperti biasa kita tentukan actionnya. Nah, untuk actionnya untuk yang file untuk yang satu file maksud saya. Nah, di sini adalah ini yang harus ditekankan. Jadi tag PHP
echo string underscore server kurung petik php underscore self petik kurung tutup com ya. Nah, jangan lupa juga kita tentukan metodenya. Metode di sini adalah metode post ya, karena ini masih berupa data rahasia ya untuk identitas diri itu. Nah, di sini kita menggunakan pre supaya lebih rapi. Untuk isiannya, yang pertama nama, input type-nya ini menggunakan teks ya, karena text box. Jangan lupa name-nya kasih nama, nomor telepon. Di sini input type-nya teks, masih menggunakan text box ya, name-nya no tel ya. Jadi untuk penamaan boleh bebas, yang penting teman-teman ingat dan diusahakan konsisten. Nah, untuk alamat di sini menggunakan text area karena jangkauannya lebih banyak. Jadi untuk alamat lengkap gunakanlah text area. Name-nya di sini alamat. Di sini ada penyeting untuk jumlah baris. Di sini adalah mengatur lebar tampilan dari text area. Jadi rows-nya 5, columns-nya 40 ya. Jadi ini tuh 40 karakter ke samping dan 5 baris ke bawah ya. Selanjutnya untuk tombol di sini ada submit dan juga reset. Seperti biasa ya, value-nya tampil dan batal. Oke, selanjutnya di sini langsung kita ini untuk tampilan. Jadi yang di dalam form ini adalah tampilan. Jadi kalau misalnya di kita bandingkan dengan form input, ini adalah form input mahasiswa gitu ya. Nah, ini adalah form input identitas. Nah, untuk form yang tampilnya itu langsung disimpan di bawahnya. Perintah proses PHP-nya langsung disimpan di bawah tag form. Jadi tag PHP string setiap objek ya, nama, notel, dan alamat. Jadi string post, nama, notel, dan alamat sama seperti tadi ya untuk pendeklarasian variabelnya. Nah, di sini ada catatan yang sudah tadi saya sampaikan bahwa penulisannya itu adalah if tanda seru empty string variabelnya apa. Jadi jika variabel nama kosong maka tampilkan, maksudnya tidak kosong ya. Jika string nama tidak kosong maka tampilkan nama dan mengambil dari string nama. If empty alamat, not empty dari alamat maka tampilkan alamat dan notel. Begitu ya. Jadi kalau sudah silakan disimpan. Setelah itu kita masuk ke browser. Kita masuk lagi ke modul web 1 ya. Nah, di sini ada form data diri. Kita klik. Nah, di sini pasti akan ada peringatan bahwa seperti error ya, undefined index itu. Kenapa? Karena memang belum kita inputkan datanya. Isikan nama, nomor telepon, dan alamat, misalnya Jalan Caringin, Sukabumi. Oke, kita tampilkan, langsung tampil di bawahnya. Ya, semua data yang kita inputkan tampil di bawahnya. Jadi, inilah untuk latihan dari pembuatan form input proses output dengan satu file. Ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.